Lain musik ulaman dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Pakai masker, jauhi kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Balik lagi dengan saya, Sofi, kurator dari podcast Dosis Horor. Sebelum ke cerita, izinkan saya untuk berterima kasih kepada kalian semua, sobat Dosis Horor yang sudah follow, share, dan subscribe podcast Dosis Horor di Spotify, di YouTube, ataupun di platform lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Untuk yang belum follow dan subscribe, ayo follow dan subscribe podcast Dosis Horor supaya kami tetap semangat menghadirkan kisah-kisah pengalaman misteri untuk kalian semua. Episode sebelumnya. Selamat datang di Sumur Semandalas. Siswa berpakaian sekolah lengkap itu ingin menjabat tangan Jamal. Jangan ganggu aku. Jangan. Jamal ketakutan dengan sisa tenaga yang ia punya. Ia menghindar. Mundur. Dan tragis, Jamal terperosok ke dalam sumur tua. Bersambung. Rudi yang baru saja menyelesaikan lukisan bahasa kanji Jepang, kaligrafi Arab, kata mutiara bahasa Inggris, dan Indonesia Mulia, merasakan ketiadaan Jamal. Sudah 1 jam, Jamal belum kembali. Ke WC pasti cuman alibi nih anak. Pasti Jamal pulang, gumamnya dalam hati. Kegundahan itu ia tanyakan pada Juno yang masih saja asik mempercantik bagian podium dengan bunga-bunga buatan. Juno, di mana Jamal yo? Apa balik dia? Dak. Entahlah joke. Kalau dak ado, pastilah balik. Anak mama dia tuh. Sahut Juno acuh. Saking husuknya dia pada kerjaan membuat taman buatan. Maklum, jika menjelang pukul 7 pagi belum selesai, pasti Nuri, si ketua OSIS, bakalan murka. Sebenarnya ia tidak takut pada si Nuri, namun ia lebih ingin bertanggung jawab atas tugas yang telah ia sanggupi. Hari gini susah mencari sosok seperti mereka, apalagi politikus di Senayan sana hanya sedikit yang bekerja untuk rakyat, yang ada hanya kepentingan semata. Biak sayo cek motornya cok. Kalau motornya ndak ada, berarti dia balik itulah. Diko yang baru saja menyelesaikan menutup dinding belakang dengan kain hitam ikut menyela. Maklum, mereka berlima harus kompak. Datang bersama, pulang pun harus bersama pula. Ikut bos. Riko yang tengah memasang tumbler pada pohon buatan pun ikut andil. Maklum, mereka sudah berkomitmen untuk menyelesaikan tugas masing-masing. Dari kelimanya, hanya Jamal sendiri yang masih belum ada progres. Setelah 5 menit, Riko dan Diko kembali ke ruangan. Motor Jamal masih ada. Riko dan Diko kompak memberi laporan kepada kedua temannya di audio yang kelihatannya tengah menyeruput kopi hangat di termos kecil yang disiapkan oleh petugas OSIS putri. Wah,
kemana budak tuh? Udah 1 jam lebih belum balik. Mana kerjaannya belum kelar lagi? Juno nampak ketus dan bersungut-sungut. Ya udah, kita tunggu aja barang 30 menit. Kalau belum kembali juga kita cari di WC. Mana tahu dia pingsan pula. Rudy mampu menengahi sedikit kegalauan malam itu. Mereka kembali mengerjakan tugas-tugas mereka yang hampir selesai. Sesekali mereka membantu pekerjaan Jamal untuk memasang kain hitam di podium depan. Ruang audio yang mereka akan gunakan sebagai tempat perlombaan bulan bahasa lumayan besar, sekitar 15 kali 10 meter. Ruang audio ini multifungsi, bisa jadi tempat latihan teater atau menari, karena di tembok bagian belakang terpasang kaca ukuran besar dan tertempel di tembok dengan rapi. Di depan terdapat podium yang lumayan besar, mampu untuk menampung grup band yang ingin manggung atau tarian atau pertunjukan lainnya. Namun sayang, meski ruang tersebut dilengkapi dengan 2 buah unit AC, ruangan tersebut tetap panas. Sebagai penggantinya, setiap kali ada ajang perlombaan, panitia harus sibuk mencari pinjaman kipas angin. Di samping kanan ruang audio ada laboratorium kimia dan biologi. Kedua labor tersebut sudah terbilang tua, namun belum ada rencana untuk program peremajaan. Secara sekilas, 2 labor itu terkesan angker. Di samping kiri auditorium terdapat ruang komite. Ruangnya berukuran kecil, namun mampu disulap mirip eksekutif lounge, lengkap dengan fasilitas AC bahkan lemari es. Di samping ruang komite adalah ruangan VIP. Ruangan VIP sekolah ini mungkin hanya ada 1 di Batanghari. Sesuai namanya, ruang ini hanya dibuka ketika ada acara-acara penting saja. Maklum, kain gordennya saja seharga 15 jutaan. Tepat di depan ruang audio adalah parkir mobil, yang hanya mampu menampung 2 unit saja. Di depan parkiran terdapat WC laki-laki dan WC perempuan. Keempat pengurus OSIS yakin bahwa Jamal berada di WC itu. Tak terasa sudah 30 menit sudah mereka bekerja. Sesuai kesepakatan, jika Jamal tidak kembali, mereka harus mencari. Guys, gimana nih? Siapa nih yang nak cari Jamal? Tanya Juno, siswa kelas 11 MIPA 1 berkacamata tebal, bercelana cingkrang dan kerah baju yang selalu dikancing sampai ke atas, khas gaya anak culun. Ya udah, kita bagi tugas saja. 2 orang cari Jamal, 2 orang tinggal di sini. Selesaikan tugas yang belum kelar. Biar adil, kita home pimpah aja. Lagi-lagi Rudy menawarkan solusi praktis. Dari hasil home pimpah, Juno dan Diko harus patroli keluar mencari Jamal. Sementara Rudy dan Riko tetap di ruang audio. Baru saja Juno dan Diko berpatroli, tiba-tiba lampu mati. Musik HP yang mereka sambung ke speaker pun ikut mati. Tiba-tiba ruang audio berubah menjadi tegang, suram dan sunyi. Sayup-sayup mereka mendengar lolongan anjing bersahutan. Nyanyian jangkrik dan kodok yang biasa berirama tiba-tiba tiada. Hanya sesekali hembusan angin yang mulai kencang, memberi tanda bahwa hari hendak hujan. Sesekali ruang gelap mereka berubah terang saat sambaran kilat datang. Sinar senter HP keempat pengurus OSIS cukup untuk memberi sedikit terang. Mereka tak mengantisipasi lampu PLN yang akan mati. Padahal sudah menjadi tradisi di Batanghari, jika hujan datang maka listrik pun padam.
"Ayo bos, nunggu apa lagi?" sahut Diko si rambut keribu yang selalu merasa mati gaya karena setiap kali ia panjangkan rambut selalu kena razia. Juno si culun yang mulai terbawa suasana mulai bimbang untuk keluar ruangan. Namun rasa kesetiakawanan telah mampu memudarkan rasa takut di benak Juno. Juno dan Diko bergegas keluar ruang audio untuk mencari adik kelasnya Jamal. Sementara Rudi dan Riko dengan penerangan seadanya yang menyelesaikan tugas Jamal memasang kain hitam di dinding depan podium. Juno yang sedari tadi memang sudah mulai berdiri bulu kuduknya berjalan keluar sambil menggandeng tangan Diko. Diko yang merasa risih menghardik tangan Juno. Semakin dilepas, Diko semakin gigih pula usahanya. Usaha untuk menggandeng tangan Diko. Ketakutan Juno bukan tanpa alasan. Lolongan anjing seperti di film-film horor terdengar jelas sedari tadi sampai kini belum berhenti. Konon katanya ketika anjing melolong panjang, itu pertanda mereka sedang melihat makhluk asing lain. Baru saja Juno dan Diko keluar pintu, mereka dikejutkan suara pintu ruang labor biologi yang terbuka dan menutup sendiri berulang-ulang kali. "Diko, itu pintu di labor biologi kena angin dodol," sambar Diko yang berpura-pura pemberani. Padahal dari lubuk hati yang terdalam, ia takut tak berperi. Sedari tadi bulu kuduknya sudah berdiri, namun ia paksakan untuk sok berani. Mereka terus melanjutkan menyusuri koridor menuju WC yang mereka curigai. "Juno, kamu dengar suara gending-gending Jawa?" ucap Diko memecah keheningan di koridor. "Aku baru saja mau tanya." "Iya, aku dengar juga." Lalu yang mereka dengar pun sama yang didengar Jamal sebelumnya. Lingsir wengi. Sebenarnya mereka ingin sekali kembali ke audio. Suasana di luar begitu mencekam, bulu kuduk mereka terus berdiri. Degup jantung mereka berdetak keras, langkah mereka pun semakin kuat. Juno dan Diko bersepakat berbagi tugas. Juno mengecek WC Putra, Diko mengecek WC Putri. Mereka berpencar. Juno yang sedari awal punya prinsip pantang pulang sebelum kerjaan kelar, terus memaksa diri untuk berani. Ia berpisah dengan Diko. Senter HP ia arahkan ke dalam ruangan WC. WC Putra dan Putri mirip. Sebelum ada dua WC utama, masing-masing terdapat ruang terbuka kecil yang biasa dipakai untuk anak-anak menukar baju olahraga. Kali-kali aja ada makhluk astral di sana. Clear. Juno dikejutkan dengan rombongan kelelawar kecil yang kaget dengan kedatangan Juno. Hampir saja jantung Juno copot. Kaget bukan kepalang. Pintu WC pertama terbuka. Tidak ada Jamal di sana. Tinggal satu WC tertutup. Pasti Jamal di dalam sini nih, batin Juno. "Mal, udahan di WC-nya. Awak punya gawe belum selesai." Karena tidak juga ada sahutan dari dalam, Juno mencoba membuka pintu. Pintu tidak dikunci. Pelan-pelan Jamal membuka pintu. Samar-samar di depannya ada siswa berseragam lengkap membelakanginya, tengah buang air kecil sambil berdiri. "Mal, kenapa kamu ganti pakai seragam OSIS?" Sosok di depannya acuh saja sambil menyelesaikan hajatnya. Sesekali ia menyanyi lirih lagu gending Lingsir Wengi. Juno mulai curiga. Sosok di depannya bukanlah Jamal. Jamal yang ia kenal adalah anak metal, bukan penggemar campur sari atau gending Jawa. Ketakutan Juno mulai menjadi-jadi ketika ia mencium aroma wangi daun pandan dan melati. Dan sosok di depannya tiba-tiba berbalik arah. "Apa?" Sosok itu bukanlah Jamal. Ketakutan Juno memuncak
Sekelebatan wajah siswa berseragam lengkap itu sekilas terlihat dari sinar HP-nya. Wajahnya pucat, pelipis kiri mengeluarkan darah, dan dia menyeringai dengan gigi-giginya yang tajam, seakan ingin melahap Juno. Sosok itu tersenyum dan melambai ke arah Juno. Kaki Juno tiba-tiba berat. Keringatan dingin keluar dari dahi Juno dengan dahsyat. Ia ingin berteriak, namun mulutnya terkunci rapat. Sosok berseragam lengkap itu berjalan maju ke arah Juno sambil ingin menjabat tangan Juno seperti yang dilakukan pada Jamal sebelumnya. Juno masih terpaku. Ia ingin berlari, namun kaki terasa terkunci. HP-nya tiba-tiba terjatuh. Ruang itu berubah menjadi gelap. Lolongan anjing dan suara gending sayup-sayup masih terdengar. Hembusan angin dan bau harum pandan melati membuat ketakutan Juno semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba pandangan matanya mulai gelap, dan akhirnya Juno pingsan. Bersambung. Waduh, serem juga tuh ya kalau jadi Juno ya. Oke guys, kita masih di cerita Sumur Tuas Mandalas bagian yang kedua ya, yang ini ketemu lagi di bagian yang ketiga. Stay safe guys, dan salam rinding disco. Bye.